Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri Pak De nanti ke rumah saya langsung Pak De. Karena Pak Mul dia duluan katanya. Dia mau nunggu. Ya jam 8 aja kita. Sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau berangkat Pak De juga tidak apa-apa, langsung aja dengan apa ke kantin Pak Edi. Pak Mul nunggu di situ. Saya belum bisa. Dan di antara yang paling kita hadapi sekarang adalah nikmat dalam rangka memahami Al-Quran itu dengan mengurai ayat surah Al-Maidah ayat 7 di bawah bimbingan Rizal, didampingi oleh Ibu Julmariswa. Selamat sudah jelaskan kepada kita semua, maka kita mendapatkan tambahan-tambahan. Terlebih lagi Pak Haji sangat gencar mencecar Ibu dan mengajar dijawab. Luar biasa. Baiklah kita sambung ya. Mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu inna ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata ma'wahun nar liz-zalimina min ansar. Sadaqallahu azim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah putra Masih al-Maryam. Surah Al-Masih Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbukum. Hal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu mayyusyrik billah, maka sesungguhnya orang-orang yang bersekutu Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihil jannata munnar wa ma'wahun nar, maka pastilah Allah mengharamkan kepada mereka surga, tempatnya adalah neraka. Wa ma liz-zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong. Al-Maidah 7. Ayat yang sama semakna itu ada beberapa ayat, di antaranya Al-Maidah 17 yang bunyinya lebih kurang, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Qul paman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibna maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a
walillahil mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Di situ dikatakan dengan ayat yang sama persis, artinya laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jalan-jalan kul faman yamliku minallahi syai'a. Katakanlah, maka siapakah yang gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. In arada ayyuhlikal masih ibn maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Jika dia berkehendak, maksudnya jika Allah berkehendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang yang berada di muka bumi. Jadi siapakah yang menghalang? Berarti tidak ada yang melarangnya. Kemudian walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa di antaranya. Nah, yakhluqu may yasha, dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian diulang lagi dalam bentuk lain di ayat 73 Al-Maidah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illallahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanal ladzina kafaru minhum azabun alim. Dikatakan di situ kalimat yang awalnya itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu. Dalam bentuk kalimat lain, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal wa ma min ilahin illallah ilahu wahid. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Sudah tidak Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah yang tunggal, Allah yang Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, la yasamannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Pastilah orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Maidah 73. Ya. Isa Al-Masih ibnu Maryam adalah hamba Allah dan utusannya. Dijelaskan dalam surah Maryam dari surah 19 ayat 30 sampai 36 menjelaskan kepada kita qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Isa berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku Alkitab itu Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam 30. Jadi Isa ibnu Maryam tidak mengatakan aku adalah Allah dan bukan pula mengatakan anak Allah. Dan dia mengatakan pada ayat berikutnya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Di situ dikatakan wa ja'alani mubarakan ainama kunta. Dia memberikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian ayat berikutnya ayat 32 wa barram walidaiti walam yaj'alni jabbaran sakiyan. Dia berkata wa barram biwalidati. Aku berbakti, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbarin sakiyan, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Kemudian dalam ayat berikutnya ayat 33 surah Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Kesejahteraanlah yang dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan kembali. Ayat ini menjelaskan kita bahwa Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Isa pada setiap keadaan, pada dia lahirkan, pada dia meninggal, pada hari dia dibangkitkan kembali. Nah, ini bukan alasan untuk mengingatkan
Natalan gitu atau Maulidan gitu. Kemudian ayat berikutnya 34, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fi yamtarun, istulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Kemudian ayat 35 menjelaskan ya, maka nalillahi ayat tahizami walid subhanahu iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di situ dikatakan maka nalillahi ayat tahizami walid subhanahu. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Kemudian iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, apa dia bila menetapkan sesuatu maka dia hanya berkata jadilah maka jadilah dia. Itu menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita. Dia tidak butuhkan sesuatu pun untuk membuat sesuatu, maka tidak berhak dimusyrikkan kepada dia. Ya, tidak butuh penolong, tidak butuh partisipasi dari manusia dengannya. Wa in rabbi wa rabbukum fa'buduh haza siratum mustaqim. Di sini dikatakan wa inna rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan sembahlah dia oleh kalian semua. Haza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Nah, itu yang dikatakan. Nah, kembali kepada firman-Nya, wa qalal masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'ahun nar. Padahal Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, membutuhkan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat mereka ada di neraka. Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 mengatakan kepada kita. Ayat 48-nya bunyinya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dikatakan innallaha yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa selain yang syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima, barang siapa mempersekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ayat yang semakna satu itu pada surah Al-Nisa ayat 116, bunyinya hampir sama tapi di ujung ayatnya berbeda. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, itu hampir sama. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla sawa'as sabil. Di situ dikatakan innallaha la yaghfiru liman yasha, innallaha yaghfiru ayyushrika bi, sesungguhnya dia tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan dia. Wa yaghfiru ma zalika liman yasha, dia mengampuni dosa selain daripada syirik bagi yang dia kehendaki. Kemudian di situ dikatakan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat sangat jauh sesatnya, tersesat jauh-jauhnya. Dhalalan ba'ida. Ba'ida itu jauh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 7, surah 7 ayat 50, dikatakan di situ, wa nada ashabun nari ashabal jannati an anfidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Ayat ini tadi mengatakan bahwa bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah maka diharamkan. Inilah jawabannya. Orang begitu dia minta dan enggak, maka jawabannya begini, wa nada ashabunari ashabul jannati, maka para penghuni neraka itu, ashabun nar, neraka itu berseru wa nada kepada ashabal jannah,
Mereka seruannya ain an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Limpahlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan kepadamu. Allah dirikan Allah kepada kamu. Apa jawabannya kepada orang kafir? Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Maka qalu itu adalah penghuni surga menjawab, sesungguhnya innallaha harrama telah mengharamkan keduanya, yaitu atas orang-orang kafir. Nah, itulah yang terjadi dalam surah itu. Nah, kemudian dalam surah Al-Maidah dijelaskan pula, itu dikatakan wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi tahizu fi ummiyil ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li au aqulu ma laisa li bihaq in kunta qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka antal alimul ghuyub. Di situ dikatakan wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, hai putra Isa putra Maryam. Dia katakan, a'anta qultu lin nasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku orang Tuhan selain daripada Allah? Maka jawabnya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqi. Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan yang apa bukan hakku. Dan mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi. Jika aku mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkau yang mengetahui perkara yang itulah jelaskan kepada kita tentang Nabi Isa, tentang yang kafir mengatakan Isa satu dari tiga ada. Isa adalah anak Isa Maryam, anak Allah. Itu yang perlu dikatakan. Ayat ini nanti ayat berikutnya hampir bersamaan maknanya, yang perlu berulang-ulang. Berarti dalam ayat Al-Quran itu ada penjelasan yang berulang-ulang dengan bentuk kalimat yang lain agar kita menjadi lebih paham apa yang dimaksudkan. Itulah namanya penguatan dari satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, maka kita membahas satu ayat dengan ayat lain tidak terputus antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah apa yang kita bacakan tadi. Semoga apa yang kita bacakan bersama tadi itu memberi manfaat pada kita, meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita,